Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Malang. Perkenalkan, nama saya Isnaini dari kelas biologi, nomor peserta PPG 201900690452. Nomor induk mahasiswa PPG 233128715568. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Maret 2024, saya melaksanakan ujian kinerja di SMA Negeri 3 Timang Gajah dengan materi gangguan sistem pencernaan pada manusia di kelas 11 dengan model pembelajaran PBL. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang, Bu. Siap, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya siang ini? Baik, Bu. Siap untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya? Siap, Bu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ibu meminta ketua kelasnya untuk memimpin doa. Untuk mulai kegiatan kita, angka baiknya bisa berdoa dan masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau mengabsen terlebih dahulu. Untuk hari ini, Armada hadir, Maisyarah, Rizky Maulida, Jura Mahara, Rita, Rosma, Syifa, Unzia, Supri, Pandi, Eno, Aida, Abrizal, Mudahdi, Faris. Ya, baik. Alhamdulillah untuk hari ini semua. Alhamdulillah untuk hari ini semua siswa Ibu hadir untuk mengikuti pembelajaran kita. Ada yang masih ingat minggu lalu apa pembelajaran kita? Materi tentang apa? Sistem pencernaan pada manusia. Baik, sangat baik sekali. Jawabannya sangat benar. Sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia dibagi menjadi dua. Yang pertama apa? Ya, terus? Secara ilmiah. Iya, jadi proses pencernaan pada manusia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama secara mekanis, itu berlangsung di bagian rongga mulut. Yang kedua itu secara kimiawi. Nah, secara kimiawi ini berlangsung di mana? Di lambung. Iya,
tepat sekali jawabannya, yaitu proses pencernaan secara kimiawi itu berlangsung di lambung. Ada yang masih ingat organ apa saja yang termasuk sistem pencernaan kita? Ada. Yang pertama apa? Mulut. Anus. Baik sekali jawabannya, sangat benar sekali. Berarti anak ibu anak ibu semuanya masih mengingat apa yang ibu sampaikan minggu lalu, yaitu tentang organ sistem pencernaan pada manusia. Karena yang kita bicarakan ini tidak lepas apa yang sehari-hari yang kita manfaatkan dalam tubuh kita. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang organ sistem pencernaan pada manusia. Nah, itu kita membicarakan tentang organ yang selalu kita manfaatkan, yang ada pada diri kita. Yang pertama itu mulut, yang kedua itu kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan terakhir anus. Nah, dari kesemuanya ini memiliki fungsi tersendiri. Semua bisa jawab, Ibu lihat itu secara mekanis. Nah, secara mekanis itu proses yang berlangsungnya di rongga mulut. Nah, mekanis ini makanan yang besar. Contohnya itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Makanan yang kita konsumsi itu kita gigit. Nah, di dalam di mulut itu ada 3 bagian alat pencernaan kita, yaitu ada dibantu dengan lidah, gigi, kelenjar air liur. Itu yang proses secara mekanis yang berlangsung di mulut. Baik, pagi tadi sebelum berangkat ke sekolah ada sarapan? Nah, apabila seseorang itu tidak sarapan, apa yang kalian rasakan? Lemas, kita tidak fokus untuk mengikuti pembelajaran. Baik, sampai di sini. Apakah kalian pernah merasakan gangguan organ sistem pencernaan? Pernah. Contoh yang terkecilnya ada yang bisa buat contohnya? Contoh, yaitu gangguan pada sistem pencernaan. Yang pertama sekali itu mulut. Gangguan yang terjadi di mulut apa? Misal terjadinya permasalahan karyawan, itu penyakit sederhana yang sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Sakit gigi itu gangguan permasalahan yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Jadi kalau minggu lalu kita berbicara tentang dan organ sistem pencernaan pada manusia, untuk hari ini kita berbicara tentang gangguannya. Gangguan pada sistem pencernaan. Nah, perhatikan, yaitu kelainan ataupun gangguan pencernaan pada manusia. Itu tidak lepas kita membicarakan diri sendiri kita. Nah, misal ini gangguan pada mulut, itu parotis atau gondok, yaitu yang disebabkan oleh infeksi. Ini sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, gangguan parotis ini di mana terjadinya? Yaitu di bagian rongga mulut. Ini kalau sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, gondok. Pernah nggak kalian lihat di lingkungan kalian itu bengkak sebelah? Itu penimbunan kelenjar. Penimbunan kelenjar itu bisa disebabkan karena infeksi, bakteri, kuman. Itu. Ini yang terjadi permasalahan pada rongga mulut. Terus yang kedua, ini kita perhatikan, ini juga permasalahan yang terjadi di ini juga di rongga mulut, yaitu gigi. Apa yang permasalahan yang terjadi seperti di gambar? Yaitu sakit gigi. Penyebabnya apa?
kurang membersih gigi, Bu? Bisa saja karena kurang sikat gigi sehingga kuman menumpuk. Habis itu terjadinya plak. Ini permasalahan yang terjadi pada gigi. Nah, ini pada rongga mulut juga itu terjadi sariawan. Ya. Nah, perbedaannya yang antara perbedaan lidah yang bermasalah dan tidak bermasalah. Pernah nggak kalian rasakan lidah memerah terus habis itu bintik-bintik putih? Nah, itu berarti kita itu sedang mengalami gangguan organ pada bagian mulut, yaitu lidah kita mengalami gangguan. Nih kalau yang ini lidah yang sedang bermasalah itu biasa kemerah-merahan. Terus yang sebelahnya itu adalah lidah yang normal. Lambung. Ada nggak apa yang kalian lihat dari lambung ini? Permasalahan yang terjadi di lambung. Ya, bisa terjadi iritasi lambung. Banyak sekali penyakit yang disebabkan oleh lambung ini. Yang pertama, sering sekali penyakit mah, gastritis, atau sekarang ini yang disebut dengan GERD, gas. Nah, semua itu disebabkan yang pertama pola makan tidak teratur. Itu kalau lambung bisa menyebabkan mah. Setelah itu nanti naik gas atau disebut dengan sekarang kerennya bahasanya GERD. Itu penyakit yang terjadi di lambung. Nah, selanjutnya ini apa? Pankreas. Peradangan yang terjadi di pankreas. Jadi kita udah lihat. Apa coba yang kalian lihat di gambar itu? Nah, pankreas kalau sudah mengalami peradangan itu akan berubah kemerahan. Tentu kalau sudah mengalami seperti ini itu sistem akan terganggu. Nah, ini perbedaannya. Ini pankreas normal dan pankreas iya. Nah, sekarang ini usus, radang usus, itu yang kita bicarakan seperti Ibu sampaikan tadi tidak lepas dari diri kita. Penyakit yang kita alami, pernah nggak kita alami dalam kehidupan sehari-hari kita? Ini ada yang radang usus, itu terjadi biasanya di usus halus. Habis itu ada pernah nggak merasakan mencret? Mencret, diare. Itu disebabkan karena apa? Itu karena bisa jadi makanan tidak bersih, bisa jadi makanan yang kita konsumsi itu terkontaminasi virus, bakteri. Itu bisa menyebabkan penyakit diare. Terus yang selanjutnya bisa juga disebabkan karena makanan. Jadi makanan itu yang menentukan segalanya. Pola makan yang sehat itu menentukan kesehatan tubuh kita. Terus yang selanjutnya, pernah nggak kalian dengar itu di penyakit di usus besar selain diare apa? Wasir. Wasir itu biasanya sembelit. Banyak sekali gangguan-gangguan permasalahan yang terjadi di usus. Seperti sembelit. Sembelit itu susah buang air besar. Nah, ini penyebabnya apa? Itu disebabkan karena bisa jadi yang pertama pola makan tidak sehat, yang kedua kurang minum, habis itu kurang serat. Jadi menjaga pola makan yang sehat itu sangat dianjurkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu ini tujuan pembelajaran kita, peserta didik mampu
menjelaskan fungsi organ pencernaan minimal 5 dengan tepat. Yang kedua, setelah nanti kita berdiskusi, kalian semua mampu menganalisis penyebab gangguan pada sistem pencernaan secara kritis. Ya, penyebab kenapa bisa kalian itu masyarakat di sekeliling kita ataupun diri kita bisa mengalami gangguan sistem pencernaan. Nah, yang selanjutnya nanti dari hasil diskusi kita, kalian harus mampu menganalisis upaya menjaga sistem pencernaan pada manusia. Jadi upaya menjaga sistem pencernaan kita ini dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang kita pelajari hari ini itu tidak lepas apa yang kita tidak terlepas dari dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi bagaimana cara kita supaya kita tidak terkena penyakit gangguan sistem pencernaan? Bagaimana upaya kita menjaga kesehatan sistem pencernaan kita? Di akhir pembelajaran nanti Ibu akan mengadakan post test untuk mengetahui nilai ke kognitif kalian, afektif kalian di akhir. Untuk selanjutnya kalian, Ibu memutarkan video pembelajaran, kalian cermati video pembelajarannya untuk nanti kalian bisa menjawab LKPD yang Ibu bagikan. Ya, perhatikan video yang Ibu sampaikan ini, dicermati videonya, diamati videonya untuk nanti dalam tubuh kita, salah satunya sistem pencernaan. Dan tadi bisa memicu tekanan sistem pencernaan. Jadi ini untuk gangguan pencernaan dalam tubuh kita. Serotoninnya pada rongga mulut, paralitis pada kelenjar tiroid, gastritis dan blokos di lambung, appendicitis, diare dan konstipasi yang mengganggu usus besar dan hemoroid di sekitar anus. Kita akan membahasnya satu persatu. Kita mulai dari serostomia. Serostomia merupakan penyakit yang ditandai dengan mulut yang mengering, tidak pecah-pecah, terdapat bercak-bercak putih pada lidah sehingga kita sulit mencerna makanan. Penyakit ini terjadi karena adanya gangguan pada pusat lidah dan sel pembawa rangsang lidah ataupun perubahan kompresi faal elektrolit lidah. Jenis gangguan kedua adalah paralitis atau kondromet. Dalam kondisi normal, bentuk area pipi kita bulat seimbang kiri dan kanan. Namun jika terserang paralitis akan terjadi pembengkakan pada area pipi bagian bawah. Pembengkakan tersebut terjadi pada organ dalam rongga mulut, yaitu kelenjar parotis, kelenjar yang memproduksi air liur. Penyakit ini bisa menimbulkan rasa nyeri, kelelahan, hingga demam, dan kulit pada area kelenjar parotis tampak kemerahan. Penyebab penyakit parotis ini antara lain adanya infeksi bakteri, virus, atau jamur pada kelenjar parotis, atau adanya batu yang menghambat saluran air liur hingga berkembang menjadi parotitis. Selanjutnya, gastritis. Gastritis merupakan penyakit peradangan pada dinding atau lapisan mukosa lambung. Dinding lambung dapat menghasilkan layar atau mukus yang tebal untuk melindungi mukosa lambung dari kerusakan akibat enzim pencernaan dan asam lambung. Rusaknya mukus pelindung ini dapat menyebabkan peradangan pada mukosa lambung. Gejala yang sering muncul pada kasus akut adalah nyeri di ulu hati, mual, muntah, tidak nafsu makan, kembung, penurunan berat badan, dan perih seperti terbakar pada perut bagian atas. Gastritis dapat terjadi karena ada iritasi atau infeksi pada dinding lambung. Infeksi ini semakin parah jika pola makan kita tidak teratur dan terbiasa mengonsumsi makanan yang tidak sehat. Dari video pembelajaran itu
apa yang kalian lihat? Permasalahan apa yang kalian lihat yang terjadi? Nah, selanjutnya itu informasi apa yang kalian dapatkan dari video pembelajaran yang kalian sudah lihat, kalian cermati. Informasi apa yang kalian dapatkan? Permasalahan apa yang terjadi? Menurut pendapat kalian, gangguan apa saja yang sudah terjadi pada sistem pencernaan manusia? Nah, sekarang untuk menjawab menjawab LKPD yang Ibu berikan ini, sekarang kita membentuk kelompok. Kita buat 3 kelompok, ada 3 kelompok, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2. Silahkan kelompok 1 buat mejanya. Kelompok ini udah siap? Udah, Bu. Udah, kelompoknya ada 5 orang ya. Ya, untuk ini kelompok sudah terbentuk. Ini kelompoknya sudah ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ini Ibu bagikan LKPD-nya. Nih LKPD-nya, coba perhatikan LKPD-nya. Itu LKPD-nya sudah Ibu bagikan. Untuk menjawab LKPD dari video yang sudah Ibu tayangkan tadi, permasalahannya yang ada di video pembelajaran, kalian sekarang sudah mendengar, sudah mencermati itu video pembelajaran tadi sudah kita Ibu tayangkan, yaitu untuk menjawab LKPD-nya ini. Untuk menjawab LKPD mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 3, 4, 5. Ya, ada 5 nomor. Itu silahkan menjawab LKPD-nya. Silahkan lihat di internet dan juga buku yang Ibu bagikan ini. Ini bahan pembelajaran yang Ibu bagikan. Ya, silakan dilihat. Untuk menjawab LKPD-nya, silakan lihat internet dan bahan ajar yang Ibu sampaikan. Oke. Buka halaman berapa kita itu tentang sistem gangguan sistem pencernaan, silahkan dibuka. 40. Iya, silahkan untuk menjawab LKPD-nya lihat dari internet dan buku paket yang Ibu bagikan. Silahkan dijawab. Setelah nanti siap kalian jawab LKPD, masing-masing kelompok mempresentasekan ke depan. Bu, ini di dalam LKPD-nya kan ada pertanyaan informasi. Iya. Terus yang pertanyaan dijawab, Bu. Iya. Sampai nomor 6. Iya, silahkan dijawab. Silahkan dikerja kelompok. Sambil kalian kerja kelompok, Ibu akan menilai keaktifan kalian. Silahkan dikerjakan. Coba kelompok 3 ada yang mau ditanyakan, sudah mengerti tentang LKPD-nya? Silakan. Soal tanya jawab setiap kelompok. Kayaknya ya. Ya udah buat soalnya kan. Ya buat soalnya, buat aja. Ini sampai nanti sih. Nggak usah, nanti kalian ini aja. Kalian
Pegang ini aja, baca. Nih, coba yang kelompok 3 sudah mengerti dengan soal nomor 1? Sudah, Bu. Iya. Silahkan dibaca dengan yang lain, dikembangkan kembali. Iya. Kelompok 2 bagaimana? Kelompok 2 apa ada yang harus ada kesulitan dalam menjawab LKPD-nya? Tidak, Bu. Iya, silakan yang nomor 2. Coba perhatikan nomor 2 untuk kelompok 2. Oke, yang ini nomor 2 ada kesulitan dalam menjawab LKPD-nya? Tidak, Bu. Ya, silahkan dijawab. Informasi dari sumber pelajarannya itu jurnal artikel. Ya, Di sini kan dia menulis jenis penyakit atau gangguan, Bu. Dan Iya. yang ditanya akibat bagi tubuh itu yang dirasakan tubuh, ya. iya, benar sekali pertanyaannya. Apa yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari kita? Dari video pembelajaran tadi, kalian bisa jawab LKPD-nya. Silakan baca buku paket yang Ibu sampaikan. Silakan lihat di internet. Baik, Bu. Kelompok 3? Ini baca. Nggak usah. Bahasa ini aja, Bu. Kalian. Orangnya banyak. Hah? Bagaimana? Soal nomor 1 aja, Bu. Kelompok 3 nomor 1. Ya, Bu. Ada kesulitan. Iya. Silahkan didiskusikan dengan temannya. Silahkan dikerjakan. Di sini Ibu menilai keaktifan dalam kalian berdiskusi. Kelompok 1. Ada kesulitan dalam menjawab soal? Ya, Bu. Iya. Ya, nanti waktu persentase kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 saling bertanya, bertukar pendapat di persentase nanti. Kelompok 1 bertanya kepada kelompok 2, kelompok 2 bertanya ke kelompok 3. Seperti itu. Nah, masing-masing kelompok menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Udah siap? Sudah, Bu. Udah, kelompok 1 udah siap? Lagi, Bu. Oh iya, silakan. Siap, kita mau persentase. Kelompok 1 udah siap? Kelompok 2 siap? Ya, Bu. Kelompok 3 udah siap? Udah. Kelompok mana yang siap untuk mempersentasekan hasil diskusinya? Silakan maju. Kelompok 3, silakan. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3 yang berani maju. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang gangguan organ pencernaan yang akan dijelaskan oleh teman saya Rusmayanti serta Sipa Jahara dan Eno Ardiansa. Dan Silakan. Di sini saya akan membacakan artikel yang ada di dalam LKPD, yaitu judulnya Perubahan Pola Makan Masyarakat Indonesia Akibat Globalisasi Bisa Timbul Masalah. Pola makan merupakan salah satu hal penting yang bisa menjadi penyebab berbagai masalah kesehatan. Sebaliknya, pola makan yang tepat juga bisa berdampak baik pada kesehatan seseorang. Menurut staf instalasi gizi Rumah Sakit Hasan Sadikin, RSHS Bandung, Dede, kebiasaan menunda makan dengan alasan sibuk maupun pilihan menu sembarang
perlahan tapi pasti bisa memicu beragam gangguan kesehatan. Nah, terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasekan hasil diskusinya. Bagaimana dengan kelompok 1 dan 2? Apakah ada pertanyaan untuk kelompok 3? Silakan bertanya. Nah, silakan kelompok 1 ingin bertanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menanyakan kepada kelompok 3. Jadi pertanyaannya adalah cara menjaga organ-organ pencernaan agar sehat dan tidak terkena penyakit. Siap. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Cara menjaga organ-organ pencernaan agar sehat dan tidak terkena penyakit. Jawabannya yaitu dengan makan makanan yang sehat, minum air yang cukup, hindari konsumsi makanan berlebihan, hindari makanan yang menyebabkan gangguan pencernaan, rutin berolahraga, dan jaga kebiasaan buang air besar yang teratur. Ya, bagaimana kelompok 1 dengan jawaban kelompok 3? Puas? Iya, beri tepuk tangan buat kelompok 3. Terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasekan hasil diskusinya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Silahkan kelompok 1. Setelah kelompok 1 bersiap-siap kelompok 2. Pertanyaan kan? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil LKPD kami, yaitu tentang gangguan sistem pencernaan makanan. Dan di sini akan dijelaskan oleh teman kita, Simulana. Dipersilakan. Baik, kesimpulan pemecahan masalah dari materi kita hari ini yang telah kami temukan adalah untuk menjaga kesehatan organ sistem pencernaan kita di zaman modern, kita dapat melakukan beberapa hal. Yang pertama, menjaga pola makan yang sehat, hindari makanan yang siap saji atau instan, makan buah dan sayur yang mengandung serat, minum air putih yang cukup, dan rutin olahraga. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin mempertanyakan kepada kelompok kami. Dah, kelompok 2 sudah mempresentasekan hasil diskusinya. Bagaimana kelompok 2 dan kelompok 3? Apakah ada pertanyaan untuk kelompok 1? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang bertanya, bagaimana proses pencernaan berbagai jenis makanan di dalam organ pencernaan? Sekian. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab dulu dari kelompok 2 yang bertanya bagaimana proses pencernaan berbagai jenis makanan dalam organ-organ pencernaan. Jawab, pertama, penghalusan makanan di mulut, kedua, pemecahan makanan di lambung, ketiga, pemecahan nutrisi di usus halus. Terima kasih. Bagaimana dengan jawaban kelompok 1? Kelompok 2 dan kelompok 3 sudah puas, sudah menerima? Iya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasekan hasil diskusinya. Dah, baik, kelompok 1 selesai. Nah, untuk selanjutnya yaitu kelompok 2. Silakan kelompok 2 mempresentasekan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu yang dijelaskan oleh Armada. Sekian. Jadi, analisis permasalahan dengan mereview informasi dari sumber belajar, yaitu jurnal artikel yang disediakan untuk melengkapi solusi permasalahan pemecahan masalah. Pertama, jenis penyakit atau gangguan. Pertama, organ yang mengalami penyakit atau gangguan, ya lambung. Penyebab terjadinya penyakit
makan tidak teratur. Akibatnya begitu Bu, menyebabkan luka yang penyakit. Mungkin dari kelompok 1 dan 3 ingin memberikan pertanyaan yang akan dijelaskan oleh Bang Yusuf. Oh ya, silahkan. Saya mewakili dari kelompok 3 ingin menanyakan apa penyebab diare. Sekian, terima kasih. Ya, di sini kami akan menjelaskan apa penyebabnya itu diare. Penyebab adanya diare akibat makanan yang bergizi dan kurang higienis, kurangnya cairan tubuh dan kurangnya menjaga kebersihan pada tubuh dan lingkungan. Sekian. Bagaimana kelompok 3 dengan jawaban kelompok 2? Puas? Puas, Bu. Ya, bahwa yang penyebab penyakit diare yang pertama karena makanan tidak higienis. Bisa saja makanan tersebut sudah terinfeksi oleh bakteri. Sebelum makan, makan, cuci tangan sebelum makan. Dirasakan ketika kita terkena penyakit wasir. Nah, yang pertama terasa gatal, terjadinya pendarahan pada bagian anus. Nah, itu jawaban dari kelompok 3. Baik. Dapat kami sampaikan, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari hasil diskusi kita hari ini bahwa untuk tadi sudah Ibu sampaikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini, gangguan untuk menghindari gangguan sistem pencernaan itu yang pertama jaga pola makan yang sehat, yang kedua cuci tangan sebelum makan, yang ketiga hindari makanan-makanan yang instan, yang keempat hindari minuman yang mengandung alkohol. Itu terutama untuk menjaga kesehatan organ pencernaan pada manusia. Iya, selanjutnya akan Ibu adakan post test untuk mengetahui kognitif kalian hari ini sampai di mana dari pembelajaran kita hari ini. Baik, Bu. Bagi yang sudah siap, silakan dikumpulkan. Kita coba, apakah peserta didik kalian merasa senang dengan kegiatan pembelajaran hari ini? Yang kedua, adakah yang menarik dalam pembelajaran? Yang ketiga, apakah peserta didik memahami materi yang disampaikan guru? Silakan dijawab refleksinya. Silakan. Tulis tempel terus. Yang sudah siap refleksinya silakan ditempelkan di papan tulis. Silakan menempelkan refleksinya. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Minggu depan kita masuk ke materi tentang sistem ekskresi pada manusia. Sebelum kita akhiri pembelajaran, Ibu meminta ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Baik, untuk mengakhiri kegiatan kita, tangga baiknya kita berdoa nama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.